Saudara yang diberkati Tuhan, tidak terasa kita semua telah memasuki minggu ketiga di bulan Februari ini. Dan itu berarti perjalanan kita masih panjang di sepanjang tahun 2025. Ada banyak prediksi yang mengatakan bahwa hari-hari ke depan ini hidup semakin sulit. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, sehingga membuat banyak orang ada dalam stres, bahkan depresi. Kalau kita lihat di internet, ya, di TikTok, Instagram, orang mulai cemas, khususnya dalam bidang pemerintahan. Terjadi pemangkasan anggaran, khususnya untuk pemerintah yang ada. Orang mulai cemas dan itu juga dia berdampak bagi kita yang ada di Maluku. Kenaikan pajak, kenaikan listrik, kenaikan air, PDAM, semua ini membuat orang cemas. Bahkan kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Ibu-ibu kalau ke pasar, kalau dulu 100.000 mungkin masih pulang bawa beberapa barang. Tapi sekarang ini mungkin 1 atau 2 kebutuhan atau 3 bisa dibawa pulang. Karena barang-barang di pasar itu sudah pada mahal. Belum lagi pemutusan hubungan kerja. Belum lagi anak-anak kita, Bapak Ibu juga sementara ini ada dalam pergumulan untuk mencari-cari pekerjaan. Hal ini membuat banyak orang depresi. Sehingga ada langkah-langkah yang diambil. Di kota Ambon ini lagi tren orang gantung diri. Di Maluku. Itu berarti katong semua ini, umat ini, semua orang yang ada di dunia ini, mulai semakin hari pengharapan untuk masa depan itu sudah mulai berkurang. Karena ada tingkat stres dan depresi yang tinggi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada penelitian dari everydayhealth.com. Dia mengatakan begini, dari hasil penelitian, bahwa orang yang berdoa dan beribadah itu akan memberi efek yang baik dan tenang ketika dia mengalami stres dan depresi. Ada juga penelitian di Amerika namanya Evans Country. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami tingkat depresi yang rendah, tingkat stres yang rendah itu adalah orang-orang yang berdoa, orang-orang yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga dia punya hidup itu aman-aman saja. Ini penelitian Bapak Ibu. Lalu kira-kira bagaimana dengan Alkitab? Pembacaan firman Tuhan hari ini, Mazmur 62
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita lihat sama-sama. Apakah Daud juga mengalami hal yang sama dalam bacaan firman Tuhan di saat ini? Ayatnya yang kedua sangat jelas dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat ini mau memberikan sebuah gambaran bahwa Daud juga dia mengalami sebuah tekanan. Dia mengalami tingkat stres yang tinggi. Karena dia dikejar-kejar oleh Absalom untuk merebut kekuasaannya. Dia hendak dibunuh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Daud mengalami tekanan yang luar biasa, tekanan hidup yang benar-benar membuat dia, aduh lebih baik saya mati. Kalau itu terjadi bagi Bapak Ibu dan beta mungkin juga sama. Tapi hari ini Bapak Ibu firman Tuhan meyakinkan kita. Kalau Daud dia mengalami tekanan hidup yang berat lalu dia datang kepada Allah. Bapak Ibu dan beta juga harus datang kepada Allah. Karena ketika kau datang di hadapan Allah, perasaan itu akan tenang. Bapak Ibu dan beta akan dikuatkan. Katong semua akan mampu menghadapi tekanan hidup seberat apapun. Amin Bapak Ibu. Daud bilang, hanya dekat pada Allah aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Sebuah keyakinan iman dari Daud. Pengakuan iman Daud bahwa hanya dengan Allah saja hidupnya itu sangat berarti. Jadi Daud tenang Bapak Ibu. Dia tenang, dia menghadapi masalah ini. Dan ini sebuah keputusan iman yang dibuat oleh Daud. Dia meyakini bahwa ada kekuatan yang bisa memberikan dia harapan. Sehingga segala ketakutan, keputusasaan, kesedihan itu bisa hilang. Daud katakan di dalam ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Bapak Ibu, gunung batu itu melambangkan kekuatan. Allah itu punya kuasa, Allah punya kekuatan yang tidak tertandingi. Allah mampu mengatasi semua persoalan yang dihadapi oleh Daud. Sehingga dia katakan bahwa hanya Allah adalah gunung batuku, tempat perteduhanku. Bahkan dia katakan Allah itu menjadi kota bentengku. Allah melindungi dia. Jadi Bapak Ibu, katong sem perlu takut. Ada benteng yang senantiasa melindungi Bapak Ibu. Dan orang yang hidup di dalam benteng itu, Bapak Ibu, dia akan sejahtera. Orang yang hidup di dalam benteng, dia tidak akan pernah takut. Karena ada yang mengelilingi dia. Ada kekuatan, power yang bisa memberikan dia ketenangan. Dan itu yang dibilang oleh Daud. Allah sebagai benteng. Allah sebagai gunung batu. Sehingga dia pun iman tidak ada goyah. Begitu juga dengan ketong Bapak Ibu dalam ketong pun hidup setiap hari. Siapa bilang Bapak Ibu katong sempung masalah. Pendeta pun masalah Bapak Ibu. Jangan bilang pendeta berdiri di mimbar sempung masalah. Tidak. Pendeta pun masalah.
Bapak Ibu majelis punya masalah. Bapak Ibu pengurus pun masalah. Bapak Ibu semua, ketua semua punya masalah. Cuma akan berbeda. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau masalah ini ada, kata mau jadikan Tuhan sebagai gunung batu, kata mau jadikan Tuhan sebagai kota benteng yang senantiasa melindungi, memberikan harapan, memberikan kesejahteraan, menghilangkan segala ketakutan yang ada pada kata pun diri, ataukah kata mengambil jalan pintas yang lebih baik. Karena ketong sudah mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa, ketong lari kas tinggal Tuhan. Daud bilang, jangan Bapak Ibu, mari hanya dekat pada Allah saja, aku tenang. Itu pun juga ada pada Bapak Ibu. Ada dia pun lagu itu Bapak Ibu itu. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ada lagu Bapak Ibu. Kita tahu Bapak Ibu juga pasti menyanyi dalam hati. Kita suara sembah jadi beta yang bisa menyanyi. Tapi dalam hati beta bisa menyanyi. Ya. Ini sebuah pengakuan iman dari Daud. Bahwa dia tidak pernah goyah. Dia tidak pernah takut sekalipun ada musuh. Dengan segala kekuatannya yang ingin menghancurkan dia. Dalam ayat 4 dia bilang begini Bapak Ibu. Dia seperti dinding yang miring, tembok yang hampir roboh. Itu berarti dia merasa bahwa selama dia punya hidup ini, dia sempung arti apa-apa. Tapi ketika dia ada dengan Tuhan, dia akan kuat. Dia benar-benar meyakini bahwa dalam hidup ini, kalau bukan Tuhan yang memihak kepadanya, sia-sialah hidupnya. Daud katakan begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku dari mana? Daud katakan Bapak Ibu. Dari Tuhan. Yang bisa menolong Daud itu Tuhan. Yang bisa menolong Bapak Ibu dan beta itu hanya Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, katong datang. Duduk berserah untuk Tuhan. Kalau katong cerita katong pun hidup ini for Tuhan. Orang yang tahu Bapak Ibu. Tapi kalau katong cerita per orang, katong bolong keluar dia pun muka rumah lai tali hulaleng. Handphone satu kampung sudah tahu. Tapi kalau untuk Tuhan tidak. Daud dia masuk di dalam masalah ini. Dia tidak lari. Ada petua orang tatua bilang begini. Kalau angin kencang itu, jangan ketong lari. Tapi ketong masuk dalam angin itu. Ketika angin itu dia berhenti, ada pelangi kasih. Artinya apa? Kalau ketong pun masalah itu jangan ketong lari. Ketong masuk dalam masalah itu. Jangan ketong lari ke sana kemari. Nanti ketong sama angin ribut. Ketong masuk dalam angin yang kuat itu, ketong masuk dalam badai itu. Dan ketong masuk itu, ketong duduk dan diam berserah kepada Tuhan. Dan percaya Bapak Ibu, pasti ada pelangi kasih yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu. Berharap untuk Tuhan. Yakinlah bahwa ketika ketong ada di dalam kesulitan hidup seberat apapun, ada harapan. Ayat 9 dari bacaan firman Tuhan hari ini sangat menarik. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
Janji Tuhan for Bapak Ibu dan beta di minggu ini. Apapun persoalan, curahkan itu for Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan tolong katong semua. Amin.